Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Noval di Kanal Gesi, Ketawa Nakal Generasi Anti Korupsi. Ya, menurut gua korupsi itu bukan terjadi hanya di pejabat-pejabat besar aja kayak misalnya bupati, terus anggota-anggota dewan gitu, enggak. Tapi bahkan di tongkrongan juga itu sering terjadi korupsi gitu. Kayak misalnya kita nyuruh temen gitu buat beli sesuatu gitu. Kayak waktu itu gua nyuruh temen gua beli roti sama es gitu. Gua kasih duit ceban tuh, set. Beliin gua roti dong sama es gitu. Beli tuh, gua kasih ceban. Pas balik kembaliannya kagak dikasih. Padahal gua tahu tuh roti sama es itu 8.000. Ini yang 2.000 nggak dikasih gitu. Maksud gua, ini kan sama aja korupsi kan, walaupun 2.000 gitu kan. Itu 2.000 kalau dikumpulin misalnya 100 tahun itu bisa itu buat beli pesawat nih. Korupsi gitu. Terus ini maksud gue, walaupun korupsinya kecil kayak gitu sepele di tongkrongan itu, menurut gue juga harus dihukum gitu. Hukumannya gak usah berat-berat gitu kan. Misalnya disita aja HP-nya gitu selama 40 hari biar dia gak bisa mabar PUBG sama temen-temennya. Dan juga kalau misalnya di tongkrongan tuh suka ada yang korupsi makanan gitu. Misalnya teman kita ada yang ulang tahun gitu kan, kadang kita bikin liwetan gitu yang makan bareng-bareng gitu. Itu pasti ada aja salah satu teman kita yang diem-diem nyolong ayam itu. Dimakan bareng-bareng, set, nyakuin ayam, set, ya kan, kerupuk, bawang goreng. Tapi pas kita tegur dia nggak mau ngaku gitu. Bro, tadi ayam kayaknya ada 3 nih di sini. Kok ini tinggal 1, lu ngambil ayam ya? Kagak gitu. Coba lu periksa berdiri gitu kan. Gua periksa kan. Mana? Bohong lu, pasti lu nyakuin ayam lu. Pas gua periksa di sakunya bener ada ayamnya. Berkokok soalnya. Dan gue juga kesel gitu misalnya kayak korupsi tuh kayak misalnya kita di tongkrongan nih lagi pesan mie instan gitu. Ada 3 orang pesan mie instan itu. Bu, pesan mie instan dong. Temen yang ini sama itu. Saya juga bu. Akhirnya mau nggak mau tuh ibu-ibu masak mie digabungin gitu kan. Digabungin jadi satu wajan gitu, digabungin set. Maksud gue ya nggak apa-apa gitu, gue nggak masalah masak digabungin nggak apa-apa gitu. Cuman masalahnya pas pembagian gitu, pas pembagiannya itu nggak rata gitu. Ada yang dikasih minyak segini gitu kan, ada yang segini. Yang terakhir kasihan banget dikasih busa telurnya doang. Tapi pas bayar harganya sama gitu kan. Maksud gue ini kan sama aja kayak tindakan korupsi gitu kan, mengurangi jumlah porsi. Pas gue tanya, bu kenapa itu banyak banget itu dikasihnya sedangkan saya cuma busa telur. Nggak apa-apa mas, itu sepupu saya. Kakak ternyata dia dikasih banyak gara-gara sepupunya. Dan juga apa ya, ini kemarin KPK itu DPR itu nyaranin supaya merevisi RUU KPK gitu. Karena DPR merasa KPK itu terlalu berkuasa atas tindakan-tindakan korupsi gitu, kayak mereka tuh bebas nyadap telepon siapa aja gitu. DPR tuh nggak mau kayak gitu. DPR tuh pengennya ntar yang mau ditelepon tuh mau disadap dikasih tahu dulu gitu. Ini gue nggak setuju, maksudnya kita kan mau nyadap, kenapa harus ngasih tahu dulu gitu kan? Ya namanya nyadap ya diem-diem gitu kan. Masa mau nyadap dikasih tahu dulu, ini orang yang lagi diincer nih mau disadap nih, kasih tahu dulu tuh nomor HP-nya suruh diaktifin, ntar malam mau disadap itu kan enggak kan? Kalau kayak gini kan sama aja kayak misalnya kita lagi ngeronda gitu kan, di kampung kita lagi rawan maling gitu kan, ngeronda set, siangnya Pak RT ngumumin dulu di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada seluruh maling di RW 19 dimohon untuk nanti malam tidak nyolong dulu karena warga sedang ronda gitu. Kan enggak gitu kan, ngeronda gitu kan, tiba-tiba malam ini kok yang ngeronda banyak banget gitu, itu main-mainan. Mas kemana aja mas, nggak kelihatan, kayaknya baru kali ini nih kelihatan ronda. Iya, biasanya saya nyolong di kampung sebelah. Kan nggak kayak gitu kan. Dan juga lagi nih DPR pengen di RUU KPK nanti nih pengen yang ngawasin kinerja dia tuh orang yang mereka pilih gitu. Gue baca tuh di Twitter salah satunya kayak gitu, kayak DPR pengen diawasin sama orang yang dia pilih gitu. Kan ini kan ngaco kan. Maunya bisa aja dia kong kali kong gitu. Dia bisa milih orang yang dianggap temennya gitu kan, biar misalnya dia korupsi nggak dikasih tahu ke KPK, nggak ditangkap gitu. Ini sama aja kayak misalnya kita lagi ujian nasional nih, dapat aturan tuh, besok ke ujian nasional kalian pengawasnya milih sendiri ya. Ini gue yakin nih kalau misalnya ujian nasional di Indonesia diterapin pengawasnya suruh milih sendiri, nih pasti nih siswanya pada milih ibu kantinnya supaya ngawasin. Biar pas lagi ujian nasional diancam ibu kantinnya.
lagi nyontek itu kan, ibu kantinnya datang, kamu jangan nyontek, ibu jangan macam-macam, jangan sampai bilang nih ke guru. Kalau sampai ibu bilang nih, saya nggak bakal jajan bakwan di warung ibu lagi. Gitu maksud gua. Kenapa apa yang ngawasin itu harus dari orang-orang yang mereka pilih. Dan juga ini yang gua tahu nih, capim KPK nih, calon pemimpin KPK yang kemarin tuh kompak, nggak ada yang mau ngelaporin harta kekayaan mereka gitu. Iya kan, jadi kita tuh nggak tahu tuh, kayak kemarin tuh Pak di rumahnya punya kipas angin berapa, blender berapa, kita nggak tahu itu. Jadi makanya jangan heran misalnya nanti Pak jadi ketua KPK tiba-tiba di rumahnya punya banyak blender gitu kan. Pas kelar jadi ketua KPK di rumahnya bikin usaha jus sama cappuccino cincau. Segitu aja dari gua Napa, salam anti korupsi.